Halo everyone, selamat datang di channel Smart Kimia. Channel ini membahas tentang materi-materi kimia baik di SMP maupun di SMA. Nah, pada video ini akan dibahas tentang prediksi soal PHB Kimia tahun 2022 kelas 10 nomor 1 sampai 10. Untuk materi PHB yaitu terkait hakikat ilmu kimia, kimia hijau, dan tata nama serta persamaan reaksi. Materinya juga sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Silakan bisa cek di deskripsi box ya. Nah, bagi kalian yang baru tahu channel Smart Kimia, bisa kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kita bisa belajar kimia secara bersama-sama ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita masuk ke pembahasan prediksi soal PHB nomor 1. Nah, pada soal nomor 1, di sini ada sebuah tabel. Isilah tabel kosong di bawah ini dengan jawaban yang benar. Oke, pada huruf A, di sini ada alat ya. Gambarnya adalah labu Erlenmeyer, alat labu Erlenmeyer. Keterangannya, labu Erlenmeyer ini terdapat beberapa jenis ukuran, yaitu 50 mili, 100 mili, 200 mili, dan 500 mili. Nah, di sini yang kosong adalah bagian kegunaan, sehingga kita diminta untuk menyebutkan kegunaan dari labu Erlenmeyer. Oke, jawabannya adalah jadi labu Erlenmeyer ini bisa digunakan untuk wadah larutan yang akan digunakan untuk mereaksikan larutan dan juga bisa digunakan untuk melakukan titrasi. Kemudian pada poin B, di sini ada keterangan alat yaitu gelas kimia. Nah, tapi gambarnya masih kosong ya, sehingga kita di sini diminta untuk menggambarkan alat yaitu gelas kimia. Nah, tinggal kita gambar ya. Nah, ini kalian gambar sebagus mungkin ya, misalnya seperti ini. Nah, ini gelas kimia gitu ya. Lalu pada bagian kegunaan juga masih kosong sehingga kita bisa tuliskan di sini kegunaan dari gelas kimia yaitu untuk menyiapkan larutan yang akan direaksikan untuk tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Kemudian pada poin C, tabung reaksi dan rak tabung reaksi kegunaannya untuk mereaksikan larutan dalam jumlah yang sedikit dan rak tabung reaksi ini berfungsi untuk menempatkan tabung reaksi. Kemudian pada poin D, di sini yang kosong adalah pada bagian gambar ya, yaitu pipet gondok atau pipet volume. Nah, tinggal kita gambarkan ya, gambar dari pipet gondok misalnya seperti ini. Nah, ini gondoknya ya, yang memiliki volume tertentu. Nah, kemudian ini, nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini ada pembatasnya. Ini ada ukurannya misalnya 5 mili ya, misalnya seperti ini gitu. Nah, fungsi dari pipet gondok yaitu untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran pipet gondok. Gitu ya. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 2. Bahan kimia berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Isilah tabel kosong di samping ini dengan jawaban yang benar. Oke, sifat dari bahan kimia yang pertama adalah mudah meledak. Contoh bahan kimianya yaitu amonium nitrat dan kalium klorat. Di sini lambangnya masih kosong sehingga kita diminta untuk menggambarkan lambang dari mudah meledak ya, sifat bahan kimia mudah meledak. Misalnya kita buat kotaan dulu ya seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa gambarkan misalnya ini bahan gitu ya. Nah, misalnya ini apa? Ini bahan yang sedang meledak. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini ada puing-puingnya, puing-puingnya. Ya, gitulah ya. Nah, intinya kalian gambar semirip mungkin lah ya, semirip mungkin dengan lambang dari sifat bahan kimia mudah meledak gitu ya. Ini gambar saya, anggap saja bagus gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut pada poin selanjutnya. Di sini ada sebuah lambang ya. Nah, ini lambangnya artinya adalah pengoksidasi. Oke, jadi di sini isinya adalah pengoksidasi. Kemudian pada poin C di sini hanya ditampilkan contoh dari bahan kimianya yaitu benzena, asbes, dan vinil klorida, di mana benzena, asbes, dan vinil klorida ini merupakan bahan yang bersifat karsinogenik atau memicu timbulnya kanker gitu. Tinggal kita tuliskan juga ya apa lambangnya. Nah, misalnya seperti ini lambang dari apa
karsinogenik seperti ini ya. Jadi ini ada seperti huruf C gini. Nah, kemudian ini gini ya. Nah, katakanlah seperti ini, anggap saja gambarnya bagus gitu ya. Kemudian pada poin terakhir yaitu korosif ya, korosif di sini lambangnya sudah ada, tinggal contoh dari bahan korosif yaitu asam asetat, asam klorida, dan aluminium klorida. Lanjut saja ke soal nomor 3. Nah, di sini suatu hari Tina akan membuat larutan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 500 mili di laboratorium untuk penelitian. Tentukan alat laboratorium yang harus dipakai Tina. Oke, nah untuk membuat larutan di sini ada beberapa alat yang harus disiapkan ya, yaitu gelas ukur pasti ya digunakan untuk mengukur larutan yang akan dibuat. Kemudian pipet tetes ya pasti ya. Kemudian corong nanti digunakan untuk memindahkan larutan pada botol yang mulutnya lebih kecil. Kemudian labu takar seukuran 500 mili ya karena di sini diminta untuk membuat 500 mili. Kalau di sini diminta untuk 1 liter berarti labu takarnya yang 1 liter. Kemudian timbangan atau neraca OH di mana nanti digunakan untuk menimbang dari padatan NaOH yang akan dibuat larutannya. Selanjutnya adalah gelas arloji. Kemudian ada satu lagi yaitu pengaduk. Ya, pengaduk. Ya, oke, pengaduk. Oke. Kemudian lanjut, soal nomor 4, dalam rangka ikut terlibat dalam menjaga kelestarian bumi, maka pada tahun 1998, Paul T. Anastas bersama dengan John C. Warner mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam mengelola zat kimia dalam proses industri dan seluruh aspek yang terkait dengan zat kimia yang dikenal dengan gerakan kimia hijau atau green chemistry. Jelaskan apa yang dimaksud kimia hijau serta sebutkan 3 prinsipnya, minimal 3. Oke. Jadi, kimia hijau ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi box. Nanti kalau kalian ingin mengulang materi tentang kimia hijau, langsung saja klik link di deskripsi box tentang kimia hijau gitu ya. Jadi kimia hijau ini adalah suatu upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat yang berbahaya. Di mana prinsip kimia hijau ini ada 12 yang sudah kita tahu ya. Nah, yang pertama adalah pencegahan limbah, yang kedua manajemen atom yang baik, proses sintesis kimia yang lebih aman. Nah, jika disebutkan 3 ini sudah betul gitu ya. Atau mau kita sebutkan lebih banyak itu juga betul. Nah, ini ada merancang bahan kimia yang lebih aman, desain untuk efisiensi energi, kurangi produk turunan yang tidak perlu, prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan, pencegahan polusi secara real time, desain produk yang mudah terurai, kemudian gunakan katalis, gunakan baku terbarukan, dan juga penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Lanjut ke soal nomor 5. Isilah tabel hubungan antara nanoteknologi dengan penerapan kimia hijau berikut ini dengan prinsip kimia hijau yang paling sesuai. Oke, di sini yang kosong adalah prinsip kimia hijau. Nah, penerapannya ya, nanoteknologi yang berperan membuat bahan yang mempunyai sifat fisik dan sifat kimia tidak berbahaya atau beracun. Nah, kata kuncinya di sini ya, membuat bahan. Nah, berarti ya, di sini prinsip kimia hijau yang diterapkan adalah rancang bahan kimia yang lebih aman gitu ya, karena di sini ada tidak berbahaya. Kemudian yang nomor 2, penggunaan partikel nano akan dapat memperhitungkan dengan tepat sehingga tidak ada atom yang terbuang. Nah, di sini kata kuncinya, tidak ada atom yang terbuang, berarti prinsip kimia hijaunya adalah manajemen atom yang lebih baik. Nah, untuk nomor 3, dalam praktiknya nanoteknologi menghindari penggunaan pelarut. Nah, ini kata kuncinya, pelarut dan bahan kimia berbahaya karena pelarut dalam nanoteknologi ini bersifat khusus. Nah, berarti prinsip kimia hijaunya adalah penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman gitu. Kemudian yang keempat, salah satu bidang kegiatan nanoteknologi adalah menemukan katalis. Nah, ini di sini ya, poinnya katalis nano yang efisien. Berarti prinsip kimia hijaunya adalah menggunakan katalis gitu. Untuk nomor 5, lanjut ke nomor 6. Nah, perhatikan tabel berikut. Tuliskan penggunaan yang tepat untuk partikel nano di atas atau di bawah ini gitu ya. Di mana nanoperak? Nah, nanoperak ini penggunaannya untuk antibakteri pada pakaian atau sabun. Nano ZN ini sebagai penyerap sinar UV. Nah, ini sangat mirip sekali soal yang ada pada buku
yang dikarang oleh Unggul Sudarmo pada latihan soal pada akhir bab ya. Nah, kalau kalian buka itu di halaman 41 nomor 12. Nah, di mana pada tabel yang urutan kedua ini penyerap sinar UV ya, bukan penyerap sinar inframerah karena sinar UV sama sinar inframerah itu berbeda gitu. Kemudian CNTS di sini berguna untuk kerangka sepeda dan raket. Grafena digunakan pada layar LCD dan juga layar sentuh, dan nanosilika ini adalah anti air yang dapat disisipkan pada serat kain sehingga dapat mencegah noda. Lanjut ke soal nomor 7. Tentukan yang manakah yang termasuk dalam rumus molekul, rumus empiris, dan juga rumus struktur. Nah, gitu ya. Berarti kita harus memahami kembali tentang rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur. Di mana rumus molekul itu adalah menyatakan jenis atau jumlah yang sesungguhnya. Kalau rumus empiris ini adalah menyatakan jumlah atom yang paling sederhana. Sedangkan rumus struktur ini menyatakan atau menggambarkan kedudukan dalam ruang dari masing-masing atom dalam suatu molekul. Nah, sehingga pada poin A, karena dia C ini C6H12O6, dia ini adalah rumus yang sesungguhnya, maka bagian A ini termasuk dalam rumus molekul. Kemudian yang B ini menggambarkan kedudukan atom ya. Berarti ini merupakan rumus struktur atau saya singkat RS. Nah, yang C ini adalah rumus yang paling sederhana atau disebut sebagai rumus empiris. Nah, gitu ya. Oke, kemudian soal nomor 8, tuliskan rumus senyawa dan nama senyawa yang terbentuk dari kation dan anion berikut. Oke, ada kation K+ dan kation Fe2+, anionnya PO4 3- dan NO3-. Nah, di sini kita harus ingat kembali daftar kation dan daftar anion. Nah, di sini sudah saya tampilkan ya, di mana daftar kation ya, ini ada K+ yang bernama kalium dan kita jodohkan dengan PO4 3-. Nah, PO4 3-. Nah, ini ya, PO4 3-, di mana namanya adalah ion fosfat, gitu ya. Sehingga rumusnya adalah kalau saya tuliskan di sini ya, K+ ya bergabung dengan PO4 ya 3-. Nah, 3-. Nah, berarti ini menjadi KPO K3 PO4. Nah, K+ ini namanya tadi kalium, kemudian PO4 3- ini namanya adalah fosfat. Berarti yang A di sini jawabannya adalah K3 PO4. PO4 namanya adalah kalium. Gitu ya, kalian tuliskan di bawahnya kalium fosfat. Nah, gitu. Oke. Kemudian kalium dengan K+ dengan NO3-. Nah, K+ dengan NO3-. Nah, jika bergabung akan membentuk rumus senyawa apa ya? Yaitu KNO3. Nah, ya, KNO3 gitu ya. Sehingga di sini kita tuliskan KNO3. Nah, KNO3 tadi K itu kalium, kemudian NO3- ini tadi ya nitrat. Berarti namanya adalah tinggal kita tuliskan di sini kalium nitrat. Gitu ya. Nah, kalium nitrat. Nah, kemudian Fe2+. Fe2+ itu ini ya, namanya adalah besi 2. Nah, besi 2. PO4 3-. PO4 3- tadi fosfat. Nah, kalau kita tuliskan di sini ya, yaitu ionnya Fe2+ dengan PO4 3-. Nah, 3-. Nah, ini kita tuliskan dulu gini ya. Kita tuliskan gini dulu, Fe dan PO4. Nah, gini. Tinggal 3 ini kita letakkan di sini, kemudian 2 ini kita letakkan di sini. Ya, jadi bersilang ya. Nah, kita kurung. Karena di sini ada 4, ada 2. Ya, biar tidak disangka 42. Ya, jadi ini kita beri kurung ya. Saya sini yaitu PO4, PO4 2 kali. Nah, namanya apa tadi? Ya, Fe2+ ini tadi besi 2 ya. PO4 3- itu fosfat. Berarti di sini namanya adalah besi 2 ya, besi 2 fosfat gitu. Atau boleh karena besi 2 itu di nama lainnya adalah fero ya. Nah, berarti kita boleh tuliskan di sini ferofosfat gitu ya. Ferofosfat gitu. Oke, kemudian yang D ini antara Fe2+ dan juga NO3-. Ya, Fe2+ dan NO3-. Nah,
Nah, kita tuliskan sama dulu ya, gini dulu, kita tuliskan seperti ini dulu. FeNO3. Nah, ini minnya kan 1 ya, berarti di sini kalau 1 tidak usah ditulis. Kemudian 2 ini kita kalikan di sini, disilangkan. Nah, ini dikurung ya, biar tidak dianggap 32 ya, tapi ini NO3-nya itu sebanyak 2 gitu. Fe ya, jadi ini kita tuliskan ya, untuk rumus kimianya itu FeNO3 2 kali. Namanya adalah Fe2 plus tadi besi 2, NO3 min tadi adalah nitrat. Berarti besi 2 nitrat atau boleh feronitrat gitu ya. Oke. Nah, misalnya nih nanti di PHB, soal PHB yang asli, misalnya diganti nih ya, NO3 minnya ini diganti dengan ASO3 min. Berarti nanti namanya adalah arsenit gitu. Kalau ASO43 min namanya adalah arsenat gitu ya. Oke, ini ada ion-ion yang lain bisa dipelajari kembali atau kalian diharapkan bisa hafal dari ion-ion ini gitu ya. Karena ini sangat penting sekali untuk memberi nama senyawa. Lanjut ke soal nomor 9, istilah tabel di bawah ini dengan nama unsur yang benar. Oke, lambangnya adalah S, namanya adalah sulfur atau belerang sama saja. Nah, N ini adalah nitrogen, gitu ya, nitrogen. Kemudian P ini adalah fosfor. Nah, fosfor itu. Cl itu adalah klor, gitu ya, klor atau pakai kayu boleh klor. Oke. Nah, pembahasan soal nomor 10 yang terakhir pada video ini yaitu tuliskan rumus kimia senyawa berikut ini. Oke. Sama kita harus melihat kembali atau mengingat kembali tentang kation dan anion di mana di sini kationnya adalah Ba2+ ya. Ba2+. Nah, Ba2+ dan juga NO3 min. Nah, di sini hanya diminta untuk menuliskan rumusnya saja, berarti namanya tidak perlu ya. Ba2+ kita tuliskan ya di sini Ba, kemudian NO3-nya kita tuliskan dulu. Nah, min 1 ini tinggal kita tuliskan di sini 1, tapi 1 tidak usah ditulis. Kemudian 2 kita tuliskan di sebelah sini ya, disilangkan ya. Nah ini untuk yang A. Kemudian yang B tersusun atas Al3+ dan juga SO4 2 min. Nah, ini tinggal kita tuliskan ya. Al dulu, kemudian kita tuliskan juga SO4. 2, nah, kita tuliskan di sini, 3, kita tuliskan di sini. Biar tidak disangka 43, maka kita beri kurung. Karena ini maksudnya adalah SO4-nya jumlahnya 3. Ini untuk jawaban yang B, gitu ya. Oke, baik. Sampai sini dulu untuk pembahasan soal kelas 10 ya, prediksi PHB 2022, nomor 1 sampai dengan 10. Untuk nomor 11 sampai 15, silahkan bisa lanjut ke video selanjutnya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi box gitu ya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, saya ingatkan kembali, karena ini adalah channel Smart Kimia membahas tentang materi-materi kimia di SMA maupun di SMP. Terima kasih bagi yang sudah subscribe di channel Smart Kimia. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.